Shalom dan selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Trisurya di program Lentera Anugerah. Program ini mengajak kita untuk setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur bahwa hari-hari yang kami jalani, kami merasakan akan penyertaan dan juga berkat-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berfirman bagi kami dan Roh Kudus mulai menolong, agar firman-Mu menjadi pedoman dan juga penguatan dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 27, ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan, demikian firman-Nya. Panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah penyakit kedengkian. Nah, ada sebuah cerita menarik pada abad keempat Masehi. Ada seorang biarawan yang senior di Afrika Utara. Dia dikenal sangat saleh, bahkan ketika iblis mencobai dia tetap bertahan dengan kesalehannya. Namun suatu ketika si iblis berbisik kepada biarawan tersebut mengatakan bahwa adiknya saat ini menjadi seorang pemimpin gereja sedunia dan adiknya adalah menjadi atasannya bagi dirinya. Nah, seketika itu biarawan tersebut menjadi panas hati dan tidak suka akan hal tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa manusia memiliki sebuah sifat yang dengki. Nah, dengki menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa rasa ketidakbahagiaan seseorang terhadap orang lain. Nah, dengki bukan persoalan akan mengingini akan harta orang lain atau hal-hal lainnya. Namun, dengki juga merupakan sebuah perasaan tidak suka terhadap sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, tentu sifat dengki ini juga menjadi sesuatu yang universal yang kita hadapi bersama sebagai manusia. Kadang kita jatuh ke dalam sifat dengki dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita memandang bahwa ketika dosa pasti mengakibatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, begitu juga dengan dengki, pasti akan merusakkan sesuatu dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ketika kita memiliki rasa dengki, maka hidup kita akan menjadi rusak. Rusaknya bagaimana? Kita akan kehilangan sebuah sukacita dalam kehidupan kita. Karena kita terus memikirkan orang lain, kita merasa tidak senang akan kebahagiaan orang lain, kita merasa susah bahwa orang lain berhasil, sehingga itu membuat kita tidak bersukacita dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah merusak hubungan kita dengan orang lain. Hati-hati dengan sifat dengki yang ada dalam hati kita, karena bisa saja berujung kepada pembunuhan. Seperti kisah Kain dan Habel, bagaimana juga Yusuf dengan saudara-saudaranya. Nah, tentu ini sesuatu yang berbahaya ketika kita menyimpan rasa dengki dalam kehidupan kita. Bisa saja kita tidak membunuh secara fisik, namun kadang kita menjelek-jelekkan orang lain yang tidak kita sukai, bahkan juga mengata-ngatakan orang lain dengan jelek terhadap juga orang-orang yang lain. Tentu ini
akan membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi rusak. Yang ketiga adalah rusaknya hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita dengki terhadap orang lain, kita selalu menuduh Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Terlebih ketika kita melakukan pekerjaan yang sama, aktivitas yang sama, beribadah yang sama, namun kita memandang orang lain lebih berhasil, kita sering mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam kehidupan kita. Nah, tentu kedengkian ini menjadi sebuah penyakit yang bermasalah dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan penyakit-penyakit biasa, tentu ada obatnya. Nah, sama juga dengan kedengkian ini, kita juga pasti memiliki obat. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar, tentu kita akan mencoba berusaha supaya kita tidak memiliki rasa dengki, rasa cemburu dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, yang harus kita pahami adalah bahwa setiap manusia memiliki keunikannya sendiri. Kita menyadari bahwa kita manusia yang diciptakan Tuhan, memiliki tujuan hidup kita sendiri, memiliki sebuah keunikan, mempunyai sebuah hal yang spesial tersendiri dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang itu, kita memandang bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan membentuk kita sesuai keinginannya dengan tujuan untuk kemuliaannya. Jangan kita berfokus untuk memandang orang lain, tapi memandang diri kita sendiri bahwa Tuhan tetap menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita. Kalau kita hanya berfokus kepada orang lain, maka kita tidak merasakan bahwa Tuhan tetap memberkati kita. Oleh sebab itu, mari pandang diri kita sebagai sesuatu yang spesial, sebagai sesuatu yang unik dari ciptaan Tuhan yang lain. Nah, yang kedua adalah merasakan bahwa Tuhan Yesuslah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita dengki dengan orang yang lebih kaya dari kita, berarti kita menghambakan kekayaan dalam kehidupan kita. Kalau kita dengki dengan kecantikan atau ketampanan orang lain, maka kecantikan dan ketampanan itulah menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kalau kita dengki terhadap kepintaran orang lain, maka kepintaran itu menjadi sebuah berhala dalam kehidupan kita. Tapi marilah kita memandang bahwa Tuhan Yesus mencintai semua umatnya, mencintai kita semua, dan pandanglah itu bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, dan Tuhan Yesus sangat menghargai dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita merasakan bahwa Tuhan Yesus mencintai semua umatnya, menghargai semua kita, menyayangi kita semua, maka kita tidak akan ada rasa dengki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari pandang diri kita sesuatu yang berharga. Mari pandang diri kita adalah orang-orang yang juga dicintai sama dengan Tuhan Yesus. Dan pandang bahwa diri kita memiliki keunikan tersendiri dan Tuhan tetap menyertai kita. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita bisa untuk tidak dengki, cemburu, iri terhadap orang lain. Mari bersama-sama kita mensyukuri dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan akan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami belajar untuk bersyukur dalam kehidupan kami, merasakan bahwa Tuhan tetap senantiasa memberkati kami dalam kelebihan dan kekurangan kami masing-masing. Engkaulah yang menolong kami melalui Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami laksanakan. Terima kasih Bapa, Engkau juga yang menolong kami dalam kehidupan kami pada hari ini, agar kami senantiasa boleh mengikuti Tuhan dalam setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Engkau juga yang mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima berkat Tuhan. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyertai wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.